Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Oke, jumpa lagi di channel Banjarnegara Project pada acara Sang Pemenang. Bincang-bincang bersama tokoh-tokoh sukses. Oke, pada Sang Pemenang kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, yaitu Mas Taufik ya, mantan penjual chicken ya, yang sukses membangun bisnis NASA. Oke, kita langsung saja bincang-bincang dengan beliau. Halo Mas Taufik, apa kabar? Alhamdulillah baik Om Agus. Oke, bisa nyapa dulu teman-teman? Oh iya, terima kasih atas waktunya. Halo teman-teman semua, semangat pagi dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Oke ya, kita akan lanjut bincang-bincangnya bersama Mas Taufik ya. Oke, Mas Taufik, asalnya dari mana Mas? Dari Desa Simbang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Oh, dari Banjarnegara ya. Latar belakangnya sebelum Latar belakang saya dulunya ya pedagang kaki lima Mas Agus. Oh, pedagang kaki lima. Di mana? Di Purwasaba. Oh, berapa tahun Mas pengalaman jadi pedagang kaki lima? Dari 2016. Tapi ya sebelum itu sih ya serabutan lah. Semuanya ya diarah gitu ya. Contohnya apa? Kuli bangunan atau ya kuli bangunan, terus jualan some, nyelesi bajaringan, gitu. ngurus KTP, KK. Oh, jadi semuanya lah, yang penting jadi duit itu Mas. Oh, jadi sebelum menjalankan bisnisnya sudah pokoknya apa-apa pokoknya kerjain lah, yang penting iya, ada hasilnya ada dan hasilnya halal gitu halal. ya. Betul sekali. Nah, kemudian awal mengenal bisnisnya itu kapan? Awal mengenal bisnis NASA ini sebenarnya sudah lama Mas. Oh, sudah lama? 2015. Oh, sudah tahu. 2015 Desember itu dari teman. Dari teman terus diajak ke tempatnya Mas Andika. Nah, itu dulu langsung 2015 sudah ikut berarti apa belum? Baru ikut, baru gabung 2015. Berarti sempet juga sambil jualan itu ya di kaki lima itu ya? Ya malah belum. Oh, malah belum? Belum jualan kaki lima, masih serabutan. Oh, masih serabutan? Masih serabutan. Jadi gabung bisnisnya pada waktu kerjanya masih serabutan. Nah, yang menarik apa kok jadi pengen ikut nyoba? Apa karena terbiasa serabutan, apa diambil atau mungkin ada penilaian khusus gitu? Tergiur dari keuntungan sih. Oh, dari keuntungan. Awal-awalnya. Pas awal gabung diajak itu dari keuntungan sekian-sekian kan gitu. Kalau kita rasakan untungnya lumayan. Kan gitu. Kebetulan dari segi ekonomi kan dulu sangat minus sekali. Jadi apapun ya saya ikut, yang penting kan benar kan gitu, halal. Oke. Berarti memulai tahun 2015 ya. Sambil kerja serabutan, sambil menjalankan bisnis. Kemudian 2016 sempat jadi kaki lima juga. Kaki lima. Gitu. Cuma waktu itu jalan 1 bulan nasanya. Jalan 1 bulan terus berhenti selama 2017. Oh, berarti lama juga. Hampir 2 tahun. Berarti habis gabung jalan sebulan terus berhenti. Sampai 2017 awal. Nah, yang membuat mau memulai lagi apa? Pas awal memulai lagi ya pas setelah Mas Andika menjadi stokis NASA. Dari situ melihat upline-nya atau mentornya dari stokis sudah mencapai titik aman gitu, sudah kelihatan sukses, akhirnya ikut lagi pengen mulai lagi. Pada saat memulai itu Mas Taufik ada nggak perasaan misalkan merasa ketinggalan atau wah mau kalau sekarang ini ketinggalan nggak ya, atau ada nggak perasaan? Pas waktu itu sih ya alhamdulillah nggak ada rasa itu Mas. Oh, nggak ada rasa itu? Iya. Nggak ada merasa ketinggalan? Nggak ada. Harus mulai sekarang? Gitu kan. Apalagi ketemu Mas Andika kan pas stokis kan seneng gitu loh. Oke, nah terus kemudian baru mulai melanjutkan lagi gitu ya. Nah, itu awal-awal mulai melanjutkan gimana perjalanannya? Ya awal mulai melanjutkan ya lumayan Mas, dari awal aktif lagi ya kan, selama kurang lebih 7 bulan lah. Itu belum sama sekali closing.
gitu. 7 bulan nggak 7 bulan. Kok masih betah? Padahal sudah 7 bulan nggak Ya, closing. saking termotivasinya Mas Andika. Jadi karena semangat melihat mentor, sehingga walaupun 7 bulan nggak closing tetap jalan. Iya, semangat. Nah itu 7 bulan nggak closing, istrinya ngomel-ngomel nggak kira-kira? Ya kita kebetulan berjuang bersama sih Mas. Oh, jadi dari awal berjuang bersama pasangannya. Iya, karena the power of kepepet dulu. Oh, jadi Iya. dari awal sudah sinergi gitu ya, sudah bareng-bareng membangun gitu ya. Iya. Nah itu setelah 7 bulan baru mulai closing. Iya, masuk ke 8 bulan. Masuk ke bulan 8 baru closing. 1 kristallik gitu. Itu pun dicicil 2 kali Mas. Oh dicicil? Iya. 7 bulan nggak closing, begitu closing dicicil? Dicicil 2 kali. Yang penting saya ada modal buat beli kristallik. Oh gitu. Nah itu dulu waktu awal menjalankan online atau offline, lebih dominan mana? Dua-duanya jalan sih. Oh dua-duanya jalan. Karena pas dulu itu kan cuma HP 1 Mas. Oh HP 1? Iya, HP 1 cuma dipakai SIM gitu loh. Kalau siang kadang istri, malam saya gitu. Jadi gantian waktu itu. Jadi gantian ya. Jadi untuk praktek online. Untuk praktek online-nya bareng-bareng. Iya. Misalkan istrinya pagi, Mas Taufik malam gitu. Itu sampai berapa lama itu HP 1 untuk bareng-bareng? Ya lumayan, hampir 2 tahun Mas. Nah, itu nggak bingung misalkan tadi yang chattingannya sama istri, nanti belinya sama Mas Taufik, suka bingung nggak kayak gitu? Di Facebooknya bikin 2 Mas. Oh, jadi dua-dua. Iya. Jadi satu-satu ya. Misal ada yang nanya di Facebook saya, pas istri saya yang megang, istri saya yang balesin. Oh, gitu. Saling gantian. Gantian ya. Oke. Nah itu untuk awal-awal itu prosesnya banyak nggak kendala-kendalanya? Ya alhamdulillah lumayan banyak Mas. Contohnya apa kendala-kendala yang sering? Kendala yang dari keluarga ya kan, terus dari pedagang kaki limanya kan waktu itu dulu. Dari keluarga gimana maksudnya, nggak mendukung atau apa kayak gitu? Iya, terutamanya itu nggak mendukung, ya selalu dijauhkan lah gitu loh. Apalagi kan pas dulu kan memang selalu kan bikin impian Mas. Impian itu rumah, mobil dan sebagainya gitu. Sampai ya dibilang sama keluarga gitu loh, lah anak orang nggak punya kok mimpinya tinggi, nanti gila kan gitu. Oh, jadi dari keluarga nggak mendukung. Nggak mendukung. Ya, kemudian dari usaha kaki lima juga lagi ya masih inilah karena sama-sama merintis. Sama-sama merintis, jadi secara hasil juga ini ya. Berarti awal-awal membangun secara ekonomi juga Mas Taufik juga ya masih belum bagus gitu. Iya, masih ya lumayan. Kemudian kendala-kendala yang lain misalkan penolakan atau apa itu? Kalau penolakan ya bola-balik Mas, terutama dari lingkungan terdekat, dari temen gitu. Dari teman. Kan dari dulu memang selalu bikin daftar nama kan. Iya. Dari temen main, sekolah kan gitu. Ya kebanyakan pada bilang lah ngapain ikut bisnis kamu aja belum sukses kan. Kan gitu. Kebanyakan belum percaya. Belum percaya gitu. Nah, yang membuat Mas Taufik ini tetap bertahan menghadapi situasi yang seperti tadi itu, penolakan dari keluarga tidak mendukung, itu apa? Ya kami punya prinsip Mas, gitu loh. Kalau saya seperti ini terus ya kasihan masa depan anak saya, cucu saya gitu kan. Karena ya kami berdua sama istri kan dari latar belakang yang nggak punya Mas. Ibaratnya untuk makan aja susah gitu loh. Kalau nggak berjuang dari sekarang ya kapan lagi gitu loh. Jadi motivasi terbesar adalah ingin merubah hidup. Ya, secara finansial itu ingin punya yang lebih baik lagi. Iya, betul. Karena kondisi saat itu ya tidak begitu baik gitu ya. Iya. Jadi itu menjadi motivasi malah ya, bukan dorongan, menjadi beban. Iya. Ya, jadi kalau dorongan. sebagian orang kan mungkin malah pasrah dalam keadaan wah susah ya, mungkin sudah susah. Iya, Kan gitu betul. umumnya ya, Iya. kebanyakan ada orang yang seperti itu. Tapi Mas Taufik memilih dengan keadaan yang istilahnya kurang bagus itu malah menjadi motivasi. Iya. Wah, kita harus berubah. Harus bisa. Dan awal-awal berproses kan masuk ke jualan. Iya. Nah, itu pernah nggak dapat keuntungan sampai berapa gitu yang kalau dihitung-hitung gitu?
dalam sebulan gitu? Dalam sebulan waktu itu ya nggak tentu mas, karena kan closing juga jarang ya kan, apalagi waktu itu kan sampai nggak bisa jualan karena nggak punya modal gitu loh. Punya modal. Nah itu akhirnya lebih fokus lagi, nasanya alhamdulillah closing agak lumayan lah, ada keuntungan 400.000 kalau nggak salah waktu itu. Jadi lumayan ya dari hasil jualan sebulan bisa nyampe 400.000. Gitu. Nah kemudian membagi waktunya gimana antara jualan di kaki lima terus menjalankan bisnisnya itu gimana cara membagi waktu? Untuk membagi waktu ya sebelum ke pasar itu kan bikin story dulu di Facebook kan. Kebetulan dulu kan WA-nya cuma punya istri gitu. Oh, WA cuma punya istri. Jadi selalu praktek di online di Facebook, bikin story motivasi. Sebelum berangkat ke pasar beli ayam. Terus kemudian? Nah, habis itu pulang ke pasar kan ngurusin jualan dulu kan, dan kalau sudah selesai baru posting online. Biasanya kan kalau dipegang istri ya saya sekalian dipostingin gitu loh. Saya melipir offline. Oh, gitu. Misalkan Mas Taufik menyiapkan dagangan di kaki limanya, sang istri itu online, yang online kayak gitu. Nanti kalau misalkan sudah siap dagangannya sambil nunggu orang beli. Sambil online juga ya gitu. Online, iya. Gitu. Nah itu proses HP gantian kayak gitu berapa bulan kurang lebih dulu mengalami? Ya hampir 1 tahun mas lah. Hampir 1 tahun. Iya, 1 tahun. Itu pun lebih kayaknya itu. Dengan HP yang gantian kayak iya, gitu HP gantian. Untuk membangun ya. Jadi kita bisa belajar ya dari keterbatasannya Mas Taufik. Handphone satu ya dipakai oleh suami istri, harus gantian dan lain-lain. Ya beliau jadi bisa dan terus menjalankan ya. Ya, jadi nggak ada alasan ya kalau mau sukses itu, wah alatnya cuma satu. Ini kan suami istri mau jalan bareng, alatnya cuma satu, nggak jadi alasan. Karena bisa gantian ya. Mas Taufik sudah membuktikan bisa. Bisa. Gitu. Saling ngertiin lah. Oke, saling ngertiin ya. Nah kemudian yang selanjutnya, awal kan jualan sendiri, kemudian membangun tim. Nah, itu timnya rata-rata orang-orang deket atau dapatnya online jauh-jauh atau gimana? Ya dulu pas pertama ya dapatnya online mas. Dapatnya online. Dapatnya online lah, sambil berjalan waktu ya alhamdulillah teman-teman istri itu akhirnya pada ikut gabung, itu pun lewatnya online gitu. Dari Facebook akhirnya kan ketemu, sharing bareng, akhirnya ikut gabung. Oh gitu. Tapi kebanyakan dulu ya dominan dari online mas. Oh, kebanyakan dominan dari online. Dari online. Iya. Nah kemudian Mas Taufik sendiri ini dalam membangun timnya itu apa saja yang dilakukan? Ya saya cuma mencontohkan apa kata upline itu mas. Kalau kita sudah mau merekrut ya kita harus mau membimbing. Nah itu apa saja? Maksudnya dalam membina itu apa saja yang Anda lakukan? Yang ngajarin caranya jualan. Caranya jualan ya lewat Facebook maupun offline gitu mas. Lewat. Terus apa lagi? Terus saya bikin target mas. Gitu loh. Kalau kita ingin sukses seperti para upline ya harus mau merekrut juga. Harus mau bikin home sharing di sana gitu. Terus apa lagi? Apa ya, yang harus dipelajari misalkan ada buku atau iya, selalu edifikasi gitu. Selalu edifikasi, intinya ya apa arahan upline kita itu praktekkan. Dan kemudian dalam halnya membangun yang tentunya kan pasti banyak kendala. Ya, dalam membangun tim juga ya kadang ada yang aktif, ada yang enggak. Gitu. Itu apa kendala Mas Taufik dalam membangun tim itu, apa saja yang pernah dihadapi? Ya untuk memang kalau binasa kan ibaratnya kenal dari online ya kan, itu kan untuk merubah mindset kan bener-bener luar biasa mas. Kadang ada yang diharapkan malah kita berantem gitu itu kan gitu. Ada yang langsung memblokir WA-nya ya kan. Pas awal gabung dia ingin sukses tapi diarahkan tapi nggak mau diarahkan gitu mas. Banyak sih yang seperti itu gitu. Tapi ya selalu percayalah bahwa pasti ada hukum rata-rata. Tuh nggak semua orang itu nggak mau diarahkan, pasti ada yang mau diarahkan. Oke, biasa ya. Jadi perjalanannya Mas Taufik dalam membangun tim itu ya ada yang aktif, ada yang nggak aktif, ada yang daftar lagi, ada yang hilang dan lain-lain.
tapi intinya adalah kuncinya adalah fokus, iya. terus memberi, fokus terus membina gitu, dan jangan ketemu dengan hukum rata-rata. Ya, iya. Nanti dari sekian banyak mitra yang bergabung. Bergabung. Nanti akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin satu visi, satu misi atau aktif. Gitu ya. Iya, betul. Oke. Dan selanjutnya dalam prosesnya gitu kan ya, itu pengalaman hidup apa sih yang membuat Mas Taufik itu keyakinannya itu semakin kuat terus? Ya kalau itu dari keyakinan ya itu impian Mas, terutama Mas. Oke, dari impian. Iya, dari impian. Kan setiap orang kan hidup ada perjalanan. Itu ada nggak maksudnya itu sebuah situasi atau peristiwa yang Mas Taufik alami sehingga menambah keyakinan apa iya. gitu maksudnya? Banyak peristiwa itu Mas. Yang paling berkesan gitu kan pastinya ada. Paling berkesan ya banyak sih, semua berkesan Mas. Ya, karena yang paling berkesan misalkan kayak diajak teman yang paling apa gitu yang jadi bikin greget kayak iya. gitu. Maksudnya apa yang pernah dialami? Yang pernah dialami bikin greget, ingin berjuang di NASA. Yang sering ternyanyi. Ya, yaitu selalu kata-katanya Mas Dika. Gitu loh. Kata-katanya ya, apa kamu mau hidup miskin terus gitu kan? Mau seperti ini terus loh. Kasihan. Kembali lagi ya ke anak-anak Mas. Gitu loh, ke masa depan anak. Itu Mas. Itu yang selalu teriang-iang itu Mas. Oke, jadi pesan dari mentornya iya. selalu mensupport. Oke, yang luar biasa nih Mas Taufik, banyak sekali pengalaman ya. Oke. Dan 2017 kan mulai aktif lagi. Aktif, iya. Sampai mendapatkan hasil itu tahun berapa? Mulai merasakan hasil yang besar ya. Kalau untuk mendapatkan hasil itu 2018 Mas. Itu baru mendapatkan hasil. Ya cukup lumayan lah. Pas itu kan peringkat silver manager kalau nggak salah. Itu kan baru merasakan hasil. Baru merasakan hasil. Satu tahun berproses baru mendapatkan hasil. Kemudian kalau di desa desain stokis itu sampai tahun berapa bisa? Untuk menjadi stokis itu tahun 2019. Tahun 2019. Iya. Berarti butuh waktu sekitar 2 tahun. 2 tahun. Setelah mencoba keras desain itu sampai 2 tahun aja bisa stokis. Iya betul. Nah setelah stokis sudah berhenti atau pengen yang lain lagi? Selalu mengulang Mas. Mengulang prakteknya karena masih banyak impian. Oke, masih banyak impian. Itu. Mas Taufik tidak berhenti begitu saja di level stokis, tetapi terus berupaya untuk praktek terus. Terus ya, karena masih banyak impian-impian yang ingin diwujudkan. Betul sekali. Kalau sejauh ini yang sudah terchecklist atau terwujud impiannya apa saja? Ya alhamdulillah dari segi mobil sudah terchecklist, renovasi rumah sudah terchecklist, terus sedikit sawah lah buat makan. Alhamdulillah. Iya. Bisa renovasi rumah, mobil ya, bisa beli sawah hasil dari bisnis NASA. Dulunya pernah nggak kepikiran punya mobil? Lah sama sekali Mas. Sama sekali. Boro-boro mikirin mobil Mas. Ibaratnya sudah punya motor juga alhamdulillah. Ya kan? Jangankan motor, untuk makan aja juga luar biasa gitu loh. Istilahnya dulu sebelum bergabung ini, sebelum mulai berbisnis NASA katakanlah gitu, waktu masih serabutan itu untuk berpikir yang punya mobil atau punya rumah itu terasa berat. Berat, nah, bahkan belum pernah kepikiran. Iya, belum pernah kepikiran. Apa itu yang membuat nggak kepikiran? Ya nggak ada itu sih, apa namanya, motivasi dari orang lain. Nggak ada motivasi orang lain atau informasi. Iya. Caranya itu gimana sih? Nggak tahu karena memang latar belakang saya kan cuma lulusan SD kan gitu Mas. Luar biasa. Lulusan SD bisa ini ya. Jadi ya cuma jualan nyari duit udah habis nyari lagi seperti itu. Nah setelah mendapatkan itu mobil, renovasi rumah itu dari keluarga akhirnya gimana?
Alhamdulillah. Mendukung. Setelah terwujud bagaimana? Ya semakin sayang Mas. Iya. Keluarga Semakin sayang, semakin deket. Itu yang dulu menjauh sekarang itu lebih akrab lagi, lebih dekat lagi. Gitu. Nah itu ya, jadi teman-teman kita bisa belajar ya dari kisahnya Mas Taufik ya. Ya berawal dari serabutan, ya bekerja serabutan, apapun dilakukan untuk menafkahi keluarga, ya tetap berjuang, kemudian mulai memutuskan untuk serius membangun bisnis, ya berjuang dan akhirnya bisa mulai mewujudkan impian. Iya. Oke Mas Taufik, kira-kira ada nggak pesan untuk teman-teman kita ya, atau yang nyimak video ini yang mungkin sedang memulai bisnis atau sedang berjuang ya di bisnis apapun ya, bisa nggak pesan-pesan? Ya, pesan untuk teman-teman semua, tetap semangat, tetap konsisten. Apa yang teman-teman jalankan saat ini, jangan putus asa, jangan menyerah. Yakin saja bahwa di balik semua kesulitan pasti ada kemudahan. Yang penting selalu yakin, selalu percaya bahwa kita itu pasti bisa. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Selagi kita mau berusaha, yakin, ikhtiar, pasti semuanya akan mudah kita dapatkan. Yang penting tetap semangat, tetap fokus sama hasil akhir, yaitu kesuksesan. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa ya. Terima kasih nih Mas Taufik atas motivasinya, inspirasinya buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, terima kasih Mas Taufik atas waktunya. Ya, sama-sama. Sukses. Amin. Sehat-sehat selalu ya. Amin, amin. Terima kasih. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat, terus berjuang, jangan pernah menyerah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.